kita punya perkembangan biological dan brain itu masih nggak secepat teknologi gitu. Anak itu di bawah 13 tahun itu punya kecenderungan gampang comparing. Dampak terbesar screen dan gadget dan medsos lebih di emosional. Algoritma itu bikin tempurung baru nggak sih? Handphone tuh punya efek adiktif. Kita harus akui lah, nggak cuma anak kok, kita pun. Muncul dari atau timbul dampak ke anak yang dari keluarga toksik, dan keluarga toksik itu seperti apa? Parenting yang sehat tuh apa? Menyediakan kasih, cinta, love, you name it ya, emotion toh berarti kan, emotion, dan menyediakan boundaries. Dan kita kan sekarang kayak dibikin tidak sadar bahwa privacy kita itu sebetulnya terancam. Tidak ada sekolah untuk jadi orang tua, betul, tapi kan sekarang kita bisa mengakses pendidikannya nggak terbatas bro, dari internet. Tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Ada nggak sekolah untuk jadi mertua? Nggak ada juga. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan Sister Pinkan. Dia sudah pernah hadir di program kami yang di Coolbiz. Kebetulan aku undang lagi di Big Thinkers karena pengen ngobrolin tentang begitu banyak case. Kebetulan beliau adalah dosen psikologi di Ukrida. She is a psychologist herself. Dia juga adalah seorang edukator, pendidik, juga life coach, dan serunya pembicara parenting dan family wellness. Gue kenapa lagi concern soal itu karena gue ngelihat ini, gue lagi ngelihat the danger. Jadi gini, the opportunity and the dangers. Jadi the opportunity maksudnya sekarang semua orang dengan adanya AI udah bisa nih. Ya. Kayak gue ngajarin bini gue, lu kalau lagi feeling down, lu pakai ChatGPT, lu ngobrol dulu, tapi lu jangan langsung percaya, tapi minimal lu ngobrol. Ya. Nih anak gue kalau dibilangin susah ngeyel melulu, langkah yang harus gue lakuin apa ya? Ya. Nah minimal ada something yang tadi lu lagi emosi, lu bisa langsung back to logic kan? Yes. Nah itu kan teknologi. So that's the beauty of technology. Tapi melihat begitu banyak orang yang gue ketemu, kadang gue ketemu orang di wihara, di pura misalnya gitu ya, gue pergi ke tempat-tempat ibadah gitu atau perkumpulan. Terus pada ngomongin, dunia kita sekarang gimana ya, anak-anak kita sekarang dibilangin susah gini. Jadi isunya macam-macam nih kalau kita ngomongin. Tapi belum lagi baca berita. Ya. Jadi Sunil ngundang Sister Pinkan hari ini untuk mari kita oprek-oprek sedikit. Bongkar-bongkar. Oprek-oprek sedikit. Kenapa anak yang dapat HP sebelum 13 tahun cenderung punya mental lebih rapuh ketika dewasa? Ya. Dan itu kan baru kita ketahui lately ya. Baru ketahui lately. Karena kan memang internet dan HP kan just tahun 2000-an kalau di Indo. Around that, right? Kalau internet ya mungkin, ya betul 2000-an. Ya kan? Smartphone, Yes, internet tuh 2000-an. Berarti kan anaknya sekarang baru 25 years nah, ago. Wow. that's what we call Gen Z now kan. Yang kita permasalahkan strawberry lah, lembek lah gitu kan. Padahal kita juga yang ciptain mereka. Nah, karena kita yang kasih. Ya, kalau ditanya kenapa, kan sebetulnya baby born itu kan dengan neurons yang disconnected kan. Ya. Jadi neuronsnya udah di sana, tetapi synapse, connection between neuronsnya itu belum terjadi. Jadi istilah gue tuh kalau Tuhan tuh kasih kayak orang kongsian kayak bisnis gitu ya, 50 modal. Nah nanti connectionnya kayak apa, it depends on the parents. Iya. Ya kan. Nah supposed to be kalau kita bicara good emotional regulation, kemudian kepekaan emosi, empati, mostly about social emotional aspect ya. Yeah. Itu didesainnya connection happening when a child connected with another human being. Iya. Nah, jadi experiences kalau di psikologi itu ada yang namanya nature versus nurture. Nah, itu coba pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, biar audiensnya lebih ngerti. Nanti kalau bahasa Inggris gue yang di komen. Ya. Nature tuh tadi genetik, modal si syaraf-syaraf di otak itu naturalnya, blueprintnya nih. Cetak birunya tuh natural gitu. Tapi hebatnya tuh kan parents itu dikasih
saham 50%. Ini mau dibentuk jadi apa nih? Oh. Ibarat kalau ini deh, pematung. Dia dikasih tuh tanah liatnya tuh. Iya. Udah nih tanah liatnya udah bagus nih. Tapi mau di shape kayak apa, itu all in the parents' hand. Iya, di tangan kita ya. Kan keren ya sebenarnya ya. Kalau kita berpikir apa ya, itu gift-nya tuh di situ loh, anugerahnya tuh di situ kan, gitu Iya. kan. Nah, problemnya when smartphone come, sosmed come, itu kan orang tua happy ya karena anaknya begitu diliatin YouTube kan diem ya. Iya. Orang tuanya bisa do something else. Mungkin Iya. orang tuanya juga asyik juga lagi. Sibuk nonton, Sibuk nonton jawab juga. WA geng community gitu kan. Kita kan Iya. gegar teknologi juga kita, Iya. culture shock juga kan. Iya. Terus Kita kita nggak bisa dibilang culture shock, sis. Kenapa? kenapa? Lu masuk di era 70-an atau 80-an? Lu? 80. 80, oke. Berarti nggak beda jauh nih. Di fase gue, itu gue ngerasain, di rumah belum ada telepon nih, belum ada telkom nih. Jadi kalau mau nelpon ke telepon umum, nggak pakai koin. Sampai di rumah udah ada telepon. Terus fase berikutnya yang keren tuh udah pakai cordless phone. Ya kan, bisa bawa ke kamar nih. Meskipun di bawah bisa diangkat. Iya benar. Jadi kalau ngomong ada yang angkat. Ada yang angkat. Bahaya tuh bisa denger gitu kan. Habis tuh fasenya pager, bos. Yes. Bener nggak? Betul. Baru masuk ke handphone itu juga terseleksi karena nggak semua handphone dulu bisa disanggupin. Kecuali tuh Nokia yang pertama kali keluarin 600.000 tuh gue bisa lupa. Itu 600 atau 1,5 gue lupa. Ah. Nah dari 15 juta pertama kali phone sekitar segitu. Wow. Jadi melewati fase itu. Phone masih di level only phone and SMS. Ya. Baru masuk ke BlackBerry. We went through that stages. Jadi Transisi ya. menurut gue generasi kita itu ngerti yang namanya growth through progress and process. Yes. Menurut gue. Tapi kalau generasi yang udah 2000 plus itu don't understand progress and process. Langsung result. Langsung result. Nah, kembali ke tadi, karena mereka growing up di usia-usia krusialnya kan yang golden age itu tuh 0 to 7 tuh. Iya. Dan elementary sebetulnya. Iya. Jadi sampai 12 lah. Let's say 0 to 12. Itu kan ibaratnya brain bikin foundation. Otak tuh bikin foundation. Otak tuh maksudnya connection neuronsnya itu, syaraf-syarafnya itu kebangun. Dan kalau saya selalu analogiin manusia tuh rumah. 0 to 12 itu fondasi kan nggak kelihatan ya, Iya. bro. Kalau kita lihat rumah nggak kelihatan kan, tapi fondasi itu akan teruji ketika ada gempa bumi, ada angin. Iya. Is it strong or not? Iya. Nah, keuji tuh sekarang kan, fondasinya anak-anak kita yang Gen Z ini kan kemudian terseok-seok nih. Iya betul. Dengan Berarti mental issue. Kita berarti sebagai orang tua lupa ngeberesin fondasi itu. Exactly. Atau pas bangun fondasi itu bukan pilih yang kokoh gitu loh. Karena tanpa sadar waktu itu kita let them masuk di dunia medsos dan dunia screen too soon, too much. Iya karena ada dua aliran ya. Aliran yang futuristik Ya, sama aliran yang mungkin selfish. Mungkin dia kayak tadi lu bilang gue kasih handphone dia diem, gue jadi punya happy. uang. Ya. Nah, problemnya adalah secanggih apapun teknologi, kalau aku suka bilang gini loh, selama itu bayi masih butuh 9 bulan 2 minggu, kita punya perkembangan biological dan brain itu masih nggak secepat teknologi gitu. Bener. Jadi somehow kecepatan teknologi dan evolusi, kita mau bilang kita evolusi deh ya, nggak setara bro. Jadi kita tuh sebetulnya masih growing up. Sesimpel gini deh, kalau pernah dengar reaksi flight, freeze, or fight, itu kan reaksi manusia purba. Iya. Maksudnya even in our brain ini, Sampai yang hari kita yang ini, teknologi ini, reaksi manusia purba tuh masih ada. Jadi karena kan untuk manusia, nggak tahu ya kapan mungkin kita satu kali waktu udah kayak bionic apa gitu, perhaps. Tapi itu takes time. Sementara teknologi tuh soon. Ya kayak kita lah, generasi kita 8 bulan ngalamin semua kan. Nah gitu loh, jadi. Tapi kalau gue ngelihat sih masalahnya bukan di generasinya doang, tapi narasi. Ya. Pertanyaan gue waktu lu dulu merit, kenapa lu mau merit? Karena itulah
social stages yang available iya. kan. Jadi narasinya adalah kalau udah gede ya lu nikah. Ya. Tapi nikahnya untuk punya anak atau untuk tumbuh bareng atau untuk nyembuhin luka kan kagak ada yang jelasin. Nggak ada. Ya itu kayak tahapan aja gitu. Tahapan. Jadi kalau gue dulu pernah di fase merasa lo kalau lahir di dunia ini, gue merasa nih lo kalau lahir di dunia ini lo jadi anak. Ntar habis itu lo jadi gede lo jadi orang tua. Berarti kan lo jadi parentsnya nih. Nanti kalau lo udah jadi parentsnya, lo nanti jadi in-laws. Yes. Nanti jadi grandparents. Ya. Ya kan? Nah baru tuh habis itu lo mati, berarti lo udah selesai tuh tahapan hidup lo. Ya. Bener nggak? Ya. Jadi kayak normal. lo kalau jalanin hidup dengan ini, berarti lu udah live a complete life. Yes. Berarti narasinya begitu kan? Gua nggak Cycle tahu. of life. Cycle of life. Dan hari ini gue merasa narasi itu sama sekali udah nggak relevan. True. Karena ekosistem atau environment tidak mendukung narasi itu lagi. Ya. Kalau dulu lack of information, Jadi aman. slow, that narration cocok. Betul. Sementara kan ini satu kata yang sering dipakai sekarang, disruption kan. All the technology itu kan disrupting, semua startup. disrupting semua area kehidupan, termasuk narasi tentang how human should live his or her life. Wow. Susah Sebuah ya? disrupsi Ya kan? terjadi dalam kehidupan, yang lebih parahnya lagi terjadi dalam cara manusia menjalankan hidup. Ya, faktanya kan begitu. Dan itu disrupsi tergila sih menurut gue. Ya. Dan apalagi sekarang narasinya AI is going to replace human, robotics are going to replace, dan sebagainya ya kan, begitu. Dan jadi, itu juga masuk ke kehidupan family kan kalau kita bicara. Jadi kerentanan itu muncul pada saat anak, kalau based on riset, anak di bawah 13 tahun itu punya, gue nggak tahu, bisa dibilang vulnerability bahasa Indonesia apa sih? Kerapuhan. Anak itu di bawah 13 tahun itu punya kecenderungan gampang comparing. Lu setuju? Comparing kemudian modeling. Oh, Easily. ini kuncinya nih. Jadi yang banyak nggak sadar itu dia cuma ngelihat anak itu demennya comparing. Tapi masalahnya dia juga modeling. Because we human learn through modeling. Cara kita belajar melalui ini, kenapa gue yang jadi bahasa Iya, Indonesia? Jadi gini. Ya. Jadi manusia belajar bukan melalui hanya baca, tapi meniru. baca body language, baca perilaku, bukan hanya baca alfabet, tapi baca semuanya nih, perilaku, baca rasa, baca feeling. Betul. Dan dia merekam itu semua. Ya. Dan dia melakukan modeling. Ya. Makanya kalau suka apa tuh sekarang trennya, anak gue kalau demen nonton K-pop Hunters nih, lagi seru nih. Jadi pokoknya tiap hari nonton, sampai gue bilang udah stop. Nanti lama-lama lo ikut-ikutan. Kan konsepnya begitu kan. Dan itu, sorry ku potong, saya mau ngomong gini, ada fakta neuroscience telling us kita tuh punya mirror neuron. Syaraf cermin. Syaraf cermin. Literal. Jadi memang ada syaraf kita yang akan mirroring everything. Makanya lihat bagaimana anak tuh cepat sekali kan absorb, menyerap apapun yang dia expose to, terekspos. Iya, betul. Nah, dan jadi dia menjadi seperti itu. Lihat deh kalau anak sekarang umur 5 tahun aja, hey guys gitu ya, kalau lihat itu kayak enak banget. Sementara kita kalau ngomong hi guys tuh kayaknya harus gimana banget gitu loh. Iya, betul. Bahkan di rumah juga gue sekarang menerapkan, kadang-kadang anak gue kalau lagi moodnya bagus manggil gue bukan dad, kan biasa daddy. Dad aja gue larang, daddy full. Dad itu kan sama dengan mati. Iya. Jadi gue bilang nanti manggilnya bro. Kan sekarang di mana-mana bro. Bukan salah mereka dengar gue kalau ngomong di phone. Iya. Halo bro, ya bro. Nah gitu kan. Begitu manggil bro gue jawabnya gini, I'm not your bro. Yes. Nah itu loh. Jadi zaman dulu contohannya kan nggak sebanyak sekarang bro. Kita deh waktu kecil. Kita kan dulu kagok banget kalau growing up di Jawa ya. Kita pasti susah banget manggil nama loh.
Karena around us tuh kan pasti akan pakai Ya ada bapak, unggahnya, ya ibu, betul. Ya, mas, betul. mbak, gitu-gitu Ya, loh. ada aturannya. Begitu masuk Jakarta aja kan baru kayak mulai lebih terbiasa gitu kan. Jakarta City with multicultural. Nah, gitu sih. Tadi meniru vulnerable-nya ya karena itu. Oke, berarti makanya disarankan setelah 13 tahun. Ya, jadi masuk dulu sikap dan perilaku manusia di dunia nyata. Itu dulu yang jadi basic. Kan kita begitu. Kita kenapa bisa, generasi kita tuh kenapa bisa adaptable? Masuk ke teknologi bisa, masuk ke social environment real bisa. Karena kita punya pengalaman-pengalamannya kan bro. Sis, kita nih sebenarnya adaptable atau kita ini stress proof? Apa itu stress proof? Mungkin di masa-masa kita juga di sekolah pernah kita diledekin, Ya. pernah dibully mungkin ya. Ya pasti itu mas, dari dulu ada. Tapi kita punya daya tahan, kita punya coping mechanism yang cukup oke. Apa karena kita punya jeda? Jadi banyak hal yang kita punya ruang untuk memproses. Ya. Sedangkan di era sekarang terlalu banyak informasi, tidak ada ruang untuk memproses. Setuju, dan aku mau menajamkan gini, memproses yang dimaksud adalah kita generasi yang pada saat bertumbuh anak sampai remaja, semua indera kita itu memproses. Karena pengalamannya kan tidak hanya melihat dan mendengar dari dunia maya, tapi kita mencium, menyentuh gitu ya, all the five senses tuh kita processing bersama-sama. Anak sekarang, coba, kan yang mereka terima mostly hanya penglihatan dan pendengaran kan? Betul. Jadi nggak lengkap prosesnya. Iya. Nah proses itu kan kalau dalam bahasa psikologi ada yang namanya persepsi. Jadi semua informasi indrawi itu kita proses di persepsi kita. Bagaimana kita mempersepsikan manusia lain, perilaku. Kalau temen manggil pakai nama bapak, kita nggak terlalu mempersepsikannya jahat sama aku. Oh dia bercanda kan gitu. Perilakunya sama. Tapi mempersepsikannya itu yang kemudian menjadi berbeda. Memaknainya tuh berbeda. Wow. Kita dulu putus cinta, tapi nggak mikir sampai mengakhiri hidup kan? Iya. Kenapa sekarang kemudian masalah putus cinta terus kayak pikir dunia berhenti, hidupnya harus berakhir? Jadi di persepsinya sih bro. Kalau experience-nya tuh ya nggak jauh beda ya. How we perceive. Ada nggak bukti ilmiah bahwa gadget tuh bisa mengubah struktur otak? Sudah, itu kalau dicek di YouTube yang terutama neuroscience ya. Jadi yang kita beruntung sih di saat yang sama teknologi berkembang, neuroscience tuh booming banget. Aku ingat kuliah S1 tuh belum se-rich sekarang ya. Sekarang kalau kita mau cari kayak Harvard Center gitu-gitu, White paper clearly segala dapat ya. Dapat. Jurnal juga udah bisa dibaca lebih Bisa gampang. dibaca. Jadi, nah itu loh amaze-nya human brain, connection-nya itu kan neuroplastis dah. Jadi betul-betul kita itu akan terbentuk sebagaimana pengalaman yang kita alami. Wow. Jadi kita sangat adaptif sih. As a human being, kita itu sangat adaptif. Created by the creator, itu tuh kita sangat adaptif. Wow. Jadi kalau lu ngomong begitu, gue jadi pahamnya begini sis. Berarti sebenarnya nggak ada human yang nggak bisa dibentuk sesuai dengan. Artinya gini kan ada anak gue nggak bisa dibilangin begini. Sebenarnya bisa, cuman lo nya aja males gitu. You don't know how to. Satu, nggak tahu how to. Dua, kata males aku setuju. Karena begini, untuk membuat new pathways, apa tuh? Jalur-jalur baru di sinapsnya itu, it takes time, butuh waktu. Bahasa sekarang, unlearn, relearn. Itu kan butuh waktu. Seringkali ada yang bilang kan, you do it 6 months without stop, dan itu jadi new habit. Orang kan seringkali di 1 bulan udah habis, berhenti. Nggak mau disiplin, put effort kan? Iya. Dan dengan adanya itu merubah struktur otak, apa yang terjadi? Gadget berpengaruh merubah struktur otak. Apa yang akan terjadi? Dampak paling yang harus kita concern lah ya, yang harus kita
Saya tuh suka istilah navigate sebetulnya. Jadi kita yang orang dewasa di sekitar anak-anak sekarang nih, kita harus bantu mereka menavigasi. Kenapa ada aturan sebelum 13, beberapa negara kan sekarang bahkan sebelum 16 maunya. Iya. Ya kan? Kita bantu mereka menavigasi supaya terutama dimensi sosial emosional. Kan ada yang banyak bilang, anak saya sejak kecil pakai gadget tuh pinter loh. Iya pinter, kalau kognitif memang dia akan mungkin menstimulasi. Cara berpikir logisnya jalan, agree. Tapi problemnya manusia itu kan punya aspek kognitif, aspek sosial emosional. Nah, yang sering kali membuat kita tidak bisa menjadi manusia yang survive, kemudian kalau ngadepin masalah itu kuat, itu kan aspek sosial emosional, bro. Berarti bukan kognitif. Emosi itu bisa nutupin logik kan? Berarti logik nggak kuat untuk begitu emosinya on, dia udah nge-hijack logik kan? Yes. Nah itu kan kalau otak bicara yang limbic system, amigdala sama prefrontal cortex kan? Iya, bahasa-bahasa kayak gitu keluarin biar keren dikit. Nah iya kan, jadi gini deh, kalau orang-orang, saya suka orang bisnis itu kan selalu bilang people buy because of emotion, right? Yes. Mau kita selogik apapun tanpa kita sadari, iklan-iklan atau apapun itu didesain untuk hack our brain karena mengenai emotion kita. Jadi sebetulnya manusia itu makhluk yang driven by emotion loh. Betul. Automatic thinkingnya. Iya. Baru kalau kita melatih diri untuk stop self awarenessnya dibangun, kesadarannya. Ini ngapain ya saya begini. Nah itu kan itu butuh kemampuan regulasi diri. Dan itu latihan namanya critical thinking. Critical thinking, self-awareness. Semua ada tahapannya. Ada tahapannya. Nah itu semua masuknya kalau dalam psikologi kita masukkan aspek social emotional. Oh itu semua masuk dalam kategori social emotional. Atau bahasa lainnya tuh kecerdasan emosi. Emotional intelligence. Kognitif itu mostly IQ. Dan psychologically kan memang itu temuan tahun 1900 tuh IQ tuh. Kemudian 1960 di Amerika kan mulai emotional intelligence, Daniel Goleman dan teman-temannya itu kan mulai muncul. Tapi kan di Indonesia baru maybe tahun 1900-an ya. Bukan 900, 1990-an. Baru kecerdasan emosional dibawa kan. Kalau nggak dulu tes IQ lu ngomongnya ya. Sampai hari ini pun. Dari dulu kalau mau apply job, gue masih ingat tuh tahun 90-an kalau apply job tes IQ. Iya. Bukan tes IQ. Iya. Nah sekarang pun kalau ditanya, belum tentu semua psikologis sudah punya ready tes IQ loh. Belum punya. Belum. Di Indonesia tuh belum terlalu. Padahal kalau tadi kembali ke pertanyaannya, dampak terbesar screen dan gadget dan medsos lebih di emosional. Oke, berarti pencipta teknologi ini tahu bahwa ini adalah aspek negatifnya dari percepatan. Ya. Tapi ya itu adalah PR kita masing-masing. Yes. Makanya psikolog-psikolog datang untuk membantu. Maksudnya mereka menjadi fasilitator untuk menjadi supaya sadar ya. Kejar-kejaran antara temuan teknologi dan humaniora ini nggak seimbang, bro. Kita kan akhirnya telat ya, maksudnya teknologi happening, semua pakai, baru nih nanti yang ilmu humaniora melihat, ada masalah di lapangan. Ya itulah, dinamikanya begitu. Kenapa anak itu, bahkan kadang-kadang orang tua, sekarang gue ngeliatnya dua loh, gue gak bisa cuma salahin anak loh. Kadang gue ngeliat orang tua juga kecanduan gadget, meskipun apapun itu alasannya, ini pekerjaan gue kayak ini apa kayak, pokoknya lu udah nempel. Jadi gadget tuh bikin kita nempel. Betul. Lebih nggak nyari kalau kehilangan dompet kan? Iya sekarang semuanya udah di phone. Soalnya. Itu dia. Iya. Bahkan like hari ini, lu kalau tanya udah berapa lama lu nggak pakai dompet? Gue kayaknya udah hampir setahun nggak pakai dompet. Nggak pakai dompet. Pembayaran bisa. Itulah. Jadi iya, ini memang punya efek. Handphone tuh punya efek adiktif. Kita harus akui lah, nggak cuma anak kok, kita pun. Jadi gimana cara kita melatih supaya kita bisa membangun yang namanya self control supaya nggak keseringan pakai handphone? Karena gue ngerasa gini, kalau kita ngomong adiktif, itu sesuatu yang memang feeding dopamin ke gue, misalnya gitu. Tapi gue pernah loh melakukan reflection. Gue lagi lihat handphone, terus gue mikir,
kurang ajar nih. Gue mau switch off, tapi kerjaan di sini, semua di sini, kudu fast respon, kudu ini, kudu itu. Wah, ini environment-nya udah nyekek kita, jadi kayak Ekosistem orang, iya orang ditaruh di tengah, dikasih gadget, terus semuanya dikasih gadget, terus dijerat. Udah, sekarang lu nggak bisa kemana-mana. Ya. Itu yang gue pernah reflect loh. Terus gue bilang, wah bahaya sekali nih. We don't have family time. Ya. Family time di sini artinya ngobrol ya. Ya, bukan duduk bareng, tapi semuanya pegang gadget. ini, tapi kayak ngobrol, bahkan sekarang ngobrol juga Bingung tuh, nggak bisa ngobrol, nggak bisa tektok. sometimes antar temen aja nih. Ngomongnya kayak looping di situ ya, topiknya yang itu lagi. Mati gaya. Dulu tuh kayaknya kita kreatif gitu ya. Ya. Dulu tuh kalau kita ketemu tuh kita sepedaan kesini yuk. Ya. Kita main gundu yuk misalnya gitu ya. Kayak ada sesuatu yang bisa kita ciptakan buat fun. Pulang tuh ada joy. Ya. Sekarang tuh ketemu Ya. yuk misalnya gitu. Kan cuma ada dua feeling ya. Oh today I learned something. Ya. Atau Draining banget sih. capek juga nih gue nanya-nanya gitu. Draining banget sih gitu kan. Di era sekarang itu variabelnya tuh makin pendek, makin dikit. Why? Bisa dibantu dari kacamata psikologi mungkin? Kita itu jadi tumpul. Nah itu aku dari tadi nyari kata itu di kepalaku. Tumpul, kepekaan kita terhadap emosi kita sendiri dan emosi orang lain. Kan sebenarnya gini, yang tadi bro ceritakan itu kan artinya gini, manusia itu pada satu masa sebelum ada teknologi, kita itu bisa enjoying each other. Kalau di bahasa Indonesia jadi aneh, menikmati. Iya benar-benar. Jadi Enggak aneh. bahasanya dikoreksi. Enjoy each other's company. Itu ya. Iya kan? Iya. Jadi kita tuh bisa somehow kreatif untuk cari cara lah. Iya. Mau bercandaan, mau kalau Seru-seruan. seru-seruan, ngapain. Kita jadi kreatif karena tidak ada sesuatu yang dengan instan memberikan dopamin booster kan. Jadi kita create it. Nah, You're right. sekarang Kita bayangkan kalau sekarang dengan cepat ada, kita jadi tidak terlatih untuk berpikir how to create something untuk bisa terkoneksi. Kalau ada 2 manusia, 3 manusia bersama, biar kita nggak mati gaya, kita ngapain kan? Itu kan mental challenge. Nah, bahayanya sekarang adalah ketika semua terlalu mudah. Lihat Instagram, 30 menit berlalu dengan tanpa terasa. Olahraga 30 menit setengah mampu. Iya kayak 3 jam. Iya kan? Nah, otak kita, ini juga. Otak manusia itu kan didesain untuk mencari efisiensi. Didesain untuk mencari efisiensi. Iya. Kalau sesuatu lebih efisien, kita choose itu. Tapi dengan mengorbankan sesuatu yang lain. Nah, kompleksitasnya di situ kan? Oh, jadi gue coba lagi mencoba memahami ya. Jadi ini yang dikatakan males positif sama males negatif. Males positif itu lu mencari jalan tercepat Ya. untuk mencapai tujuan. Ya. Ya kan? Bisa dibilang cost effective, Yes. time efficient gitu kan. Tapi kalau males beneran, males yang merugikan, ya lu nggak gerak-gerak, lu nggak mau ini gitu, mager gitu ya. Cara otak kita bekerja secara psikologi itu kita akan cari jalan tercepat untuk satu apa? Goalnya apa gitu aja kan? Kalau goal goalnya apa-apa. menyelamatkan diri, ya udah lu jangan coba hal baru. Dia akan mendorong lu untuk jangan melakukan Comfort zone aja kan? comfort zone. Oke. Tapi di satu sisi kita kemudian juga tahu bahwa growth never happen, pertumbuhan tidak terjadi kalau tidak keluar dari pola yang sudah ada. Kalau Jadi- kita looping di situ ya nggak ada growth. Nggak ada. Jadi apa ya? Jadi akhirnya manusia tuh memang kita akan selalu mencari balance lah. Ibarat gue pernah ke Bandung, gue ketemu temen gue yang tinggal di sana. Gue nanya sama dia tentang satu location di Bandung. Dia kagak tahu, padahal dia seumur hidup di situ. Nah, Dia cuman explore 5 km dekat rumah dia doang. Dia kagak kemana-mana lagi. nah,
Ya itu kan yang kalau zaman dulu kita diajari peribahasa, jangan jadi orang seperti kata dalam tempurung gitu kan. Oke, dulu aku pikir internet datang membuka wawasan kita. Tapi sekarang aku realize algoritma itu bikin tempurung baru gak sih? Algoritma bikin tempurung baru. Kita- Itu penarik tuh. kita- Jadi algoritma adalah tempurungnya. Kan akhirnya kita cuma tahu yang algoritma kita kan. Iya. Kalau kita tidak dengan sadar men-challenge, saya nggak mau lihat konten ini, saya mau lihat konten lain. Supaya saya juga terus, nah itu ada satu istilah lagi, growth mindset. Nah itu kan, supaya saya terus berkembang. Nah itu kan dengan sadar meletakkan diri pada sebuah posisi yang quote in quote tidak efisien kan. Betul. Jadi menarik sih ya, kita human tuh sebetulnya tarik menariknya itu real gitu loh. Kalau dipikir-pikir, Tuhan tuh keren ya. Emang, semakin saya belajar psikologi kesimpulanku itu. Keren ya, kok dia bisa gitu ya bikinin segitu kompleks situation dan kita bisa ngelakuin itu segitunya dan memori kita bisa nyimpen 30 tahun. Hard disk lo aja nggak bisa nyimpen 30 tahun loh. Betul, Pakai rasa loh. betul. Wow. Hipokampus tuh istilahnya tuh yang bentuknya kayak kuda laut tuh. Iya. Itu keren loh bro. Keren, Itu makanya adalah itu adalah perpustakaan abadi selama kita hidup ya kan? Exactly. Dan yang nempelin memori itu emotion. Iya. Sih kan peristiwa-peristiwa yang emosinya intens, mau itu emosi bagus, mau itu emosi buruk, itu yang kemudian nempel kan? Berarti enggak kalau bahasa gua kan bukan psikolog, tapi gua kan suka nantangin psikolog. Bahasa kacau nih. Gak apa-apa. Jadi gua percayanya ini adalah peristiwa, gambar. Ya. Tapi yang menghidupi gambar ini emosi. Emotion ya. Jadi kalau lu matiin emosinya, gambarnya cuma gambar, nggak ada rasa. Jadi hidup itu akan jadi indah kalau kita punya kemampuan mengerasakan, Hayati. tapi juga bisa memilah rasa mana yang perlu kita abadikan, rasa mana yang perlu kita lupakan atau Let go. let go. The art of letting go. Gitu. Kalau enggak meledak bro. Iya. Even our brain itu punya prinsip pruning, use it or lose it. Ini gue baru dengar nih. Pruning itu use it or lose it. Kalau nggak dipakai, Hilang. ya hilang. Kayak dulu aku anak IPA, belajar dulu yang apalah segala sin cos tangen. Tapi begitu kuliah psikologi bertahun-tahun sampai sekarang, ya udah sin cos tangen udah nggak dipakai. Oh ya, karena you don't keep repeating. Ya? Iya. Use it or Lose it. Karena kalau nggak kan too much kan. Nah itu sama. Ada contoh lain lah. Kalau sebuah peristiwa traumatik, kadang-kadang ada yang enggak kok aku nggak inget gitu ya. Itu kan sebenarnya cara mental kita untuk menyelamatkan kita. Kalau peristiwa yang pedih itu teringat terus, gak hidup kita bro. Kadang gue mikir orang tua sekarang udah kalah sama gadget. Gimana cara memperbaikinya? Start dari orang tuanya, aware dulu. Prinsipnya sebenarnya gini ya, gadget teknologi itu kan semestinya making our life better, membuat hidup kita lebih baik. Jadi, pikirkan betul bagaimana caranya supaya gadget itu membuat misalnya anak punya library yang unlimited, misalnya begitu kan. Anak punya tools untuk belajar dari manapun, misalnya begitu. Orang tua juga lah, jangan cuma anak. Kita dulu lah, kita yang tentukan dulu, define dulu gunanya gadget di dalam hidup keluarga kita atau hidup kita personal tuh buat apa? Mulai bikin Tentukan. makna dulu. Lah, kalau orang yang bisnisnya, let's say, orang yang bisnisnya online selling misalnya, ya pernah ada orang tua tanya aku, lah Bu, saya jualan begini, gimana saya kasih contoh ke anak bahwa saya nggak terus-terus pegang gadget? Ditunjukkan ke anak bahwa mama ketika ada buka laptop dan apapun bukan buat main, tapi buat kerja kan? Ditunjukkan. Dikomunikasikan. Jadi define dulu posisinya dia tuh apa. Gue pernah kayak begitu, ada satu kejadian lucu. Jadi anak gue itu kan pakai, dua-duanya gue kasih handphone, tapi pakai timer. Ya. Jadi gue punya konsep bukan no phone, Ya. tapi limited time. Limited. Limited time, limited apps. Ya. Jadi pas malam, misalnya gue lagi bete gitu, kadang-kadang kan gue juga kalau orang konten ya, itu dapat inspirasi konten sambil Dari nonton lihat. konten. Anak gue bisa bilang, Dad,
you using phone, lu pakai HP. Gue juga harus pakai HP. Kalau nggak lu matiin HP. Iya, iya. Karena ini udah jam 10 lewat. Iya. Karena gue bikin rule. Iya. Jadi gue ngerasa bener sih. Kadang kita gampang bikin rule, tapi belum tentu kita follow. Dan anak-anak itu menurut, nggak tau. Kadang gue merasa ya, betapa bersyukurnya kita menjadi orang tua, dan kita justru harus bersyukur sama anak karena yang memberikan status itu mereka loh. Ya, ya. You becoming parents when they're born, right? Iya. Dan sebenarnya mereka lebih atentif ke kita karena mereka modeling, kayak tadi lu bilang ya, modeling ya. Mereka lebih atentif loh. Bahkan banyak hal yang kita lakukan secara pattern bisa berubah-berubah, mereka bisa ngingetin loh. Iya. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, para orang tua, syukurilah kalau kita punya anak, karena menurut gue anak kita adalah guidernya kita. Dan memang gue juga yakin paling penting itu bukan menjadi parent, tapi gimana belajar menjadi reparenting diri kita sendiri. Ya, itu katanya generasi kita itu belajar menjadi parent dan reparenting ourselves, katanya Iya kan, begitu. trennya begitu, learn, unlearn, parent, reparent. Ini kan sekarang lagi tren. Betul. Aslinya gimana? Anda yang lebih tahu. Intinya jadi orang tua sekarang tuh jangan berhenti belajar. Itu aja sih. Sis, Yep. gue tuh kadang bingung. Orang tuh suka ngomong, kesian ya, anaknya tumbuh di keluarga toksik. Bingungnya begini, gue tuh tipe orang yang gak bisa langsung iyain orang. Gue punya banyak filter. Bener itu toksik, lu ngerti gak toksik? Faktor membuat orang toksik tuh apa? Lu jangan asal labeling kayak gitu-gitu ya. Yang gue mau tanya adalah ciri-cirinya. Jadi apa sih dampak anak yang muncul dari atau timbul dampak ke anak yang dari keluarga toksik, dan keluarga toksik itu seperti apa? Good question. Sebetulnya gini, kebalikan toksik ya. Berarti kalau kebalikan toksik itu kan sehat, healthy, not perfect ya. Aku tidak setuju kata perfect sih. There is no perfect marriage, there is no perfect parenting. Itu bikin ekspektasi kita jadi tidak realistis. Keluarga sehat, pernikahan sehat adalah keluarga dan pernikahan yang menyediakan dua hal aja. Sebenarnya kalau diperas ya, kita fokus ke parenting aja. Parenting yang sehat tuh apa? Menyediakan kasih, cinta, love, you name it ya. Emotion toh berarti kan, emotion. Dan menyediakan boundaries. Udah, dua itu. Menyediakan love, compassion, patience, sama menyediakan boundaries, batasan. What is right, what is wrong, what is appropriate, not appropriate kan? Berarti bahasanya memberi cinta, memberi kasih, memberi perhatian, kepedulian, dan memberikan menyiapkan batasan, guidance, dan memberitahu mereka batasannya buat mereka. Ya, bukankah kita hidup, kan gini ya sebenarnya. Keluarga itu persemaian untuk melepaskan manusia nanti jadi manusia dewasa di masyarakat kan. Tanggung jawabnya keluarga kan itu. Kalau didukung oleh fakta neuroscience, prefrontal cortex matangnya umur 25-an. 25-ish. Prefrontal cortex bahasa sederhananya otak moral. Otak yang bisa giving us understanding, what is right, what is wrong, how should I do it, proper apa enggak, kalau aku melakukan ini orang rasanya gimana, itu semua di prefrontal cortex. Berarti dari 0 sampai 25 tahun yang dominan itu cuma dua, croc brain sama mammalian brain. Limbic system ya. Dan limbic system itu yang paling utama karena itu yang jadi motornya kan. Motornya antara conscious sama subconscious bukan sih? Ini bahasanya agak teknikal guys. Iya. Oke. Tapi intinya gini loh, jadi kalau kita pakai operation system ya, operation system kita tuh matangnya 25-an. Makanya saya sering bilang ke orang tua, sabar. Oh iya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalau misalnya anak umur 5 tahun, 6 tahun, atau 12 tahun masih nggak bisa ngatur dirinya, ya memang fasenya akan begitu kan bro. Impulsif. Waktu kita remaja kan impulsif kan, pengen sesuatu dikejar. Kalau sekarang kan kita bisa mikir. Konsekuensinya kalau saya nekat kejar itu akan terjadi A, B, C, D, kita timbang. Nah semua kemampuan itu tuh baru matang 25-an
Jika kasih sayang dan didikan right or wrong, batasan itu kita lakukan. Gue setuju sih, tapi gimana kalau ada keluarga-keluarga yang mentalitasnya, pemahamannya, gue udah lahirin lo, yang penting gue udah sekolahin lo, yang penting gue kasih lo makan, gue kasih lo ruang main, udah lo jangan makan pala gue. Nah, gimana tuh? Which is in realita itu ada. Oke. Ya kan? Nah, ada satu teori psikologi itu namanya yang mengemukakan Bronfenbrenner. Dia tuh bilang bahwa manusia tumbuh kembangnya tidak hanya ditentukan oleh keluarga inti, meskipun keluarga inti itu mestinya menjadi sistem paling utama. Oke. Tapi kan realitanya enggak ya. Nah, disinilah kemudian ada, kita sebutnya agak teks sedikit, mikrosistem ya. Ada human microsystem tuh family, keluarga, sekolah, lalu kemudian institusi ibadah. agama, Iya, tempat gitu. ibadah. Which is menjawab pertanyaan bro tadi, ini good news. Sekarang bayangkan, emang kita bisa milih keluarga lahir di keluarga mana? Kalau pas lahirnya di keluarga yang tadi as you said, istilahnya mungkin, nah disitulah ya toxic karena tidak memberikan love, tidak memberikan didikan. Kalau cuman hanya itu kan mati langkah kita kan. Iya. Tapi kan ternyata ada sekolah, ada institusi agama, ada apa istilahnya program-program yang bisa dibuat di community yang bisa helping itu bro. Oke, jadi proses tumbuh kembang itu nggak melulu hanya dari orang tua. Kalau memang orang tuanya tidak punya kemampuan, As a ada society, institusi lain yang bisa membantu. Aku ngomongnya realistis aja sih, soalnya kalau kita bilang ya orang tua harus berusaha, faktanya di lapangan kan enggak ya bro. Iya bagus sih. Maksudnya ini penting karena banyak juga orang tua yang nonton. Kadang ada suami ke istri atau istri ke suami, kan konsepnya itu bisa kayak begini loh sis. Tuh jadi bapak tuh yang kayak begini, tuh jadi ibu tuh yang kayak begini, tuh jadi orang tua yang kayak begini. Misalnya anaknya yang ngomong gitu kan. Tapi kan setiap orang prosesnya beda-beda. Itulah. Dan environmentnya beda-beda, waktu juga beda-beda. Jadi aku nggak tahu juga sebenarnya orang itu, manusia itu memang kudu punya anak, kudu siap dulu kalau ngomong itu. Ya oke, aku jawabnya akan sesuai dengan masa sekarang. Karena ini kalau diterapkan dengan masa sebelum ada internet dan sosmed mungkin nggak relevan lah ya. Nggak relevan. Tapi kalau di masa sekarang sebaiknya pada saat mau menikah belajarlah dulu apa itu pernikahan kan. Karena toh ilmunya tuh mau lihat apa, mau pakai podcast, mau pakai YouTube, mau pakai buku, udah ada. Ya kan bro? Sudah menikah, belum hamil, belum apa, kepikir oh kayak kita mau punya anak, ya belajar dulu gitu. For now ya, makanya kan orang sering bilang tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Betul, tapi kan sekarang kita bisa mengakses pendidikannya nggak terbatas bro dari internet. Tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Ada nggak sekolah untuk jadi mertua? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Bener nggak gitu? Jadi menjadi menantu kagak ada sekolahnya. Menjadi istri kagak ada sekolahnya, menjadi emak kagak ada sekolahnya, menjadi mertue kagak ada sekolahnya. Padahal itu kan kayak core esensi kita nggak sih, family itu. Nah ada satu clinical psychologist yang saya belajar dari dia juga, namanya nanti kalau mau lihat Esther Perel tuh, dia bilang satu statement gini, kalau saja kita itu doing our family sama seriusnya dengan kita mengerjakan bisnis dan karir kita. Dan dia bilang, then I think family will be okay. Ya bener juga sih aku pikir-pikir. Effortnya loh. Thank you. Gue masuk di jalur itu, terima kasih. Nah, maksudnya kita tuh mesti balance effortnya antara work, professionality sama family. Kalau gue ada argumen, gue nggak percaya sama yang namanya balance. Gue percaya sama yang namanya prioritas. Bukan, settle your score. Oke. Jadi gini, ada orang bilang gue punya obsesi menjadi orang terkaya. Fine. Resikonya family lo ambruk. Resikonya health lo ambruk. Kan? Ada orang bilang gue pokoknya pengen punya kehidupan
kalau bisa gue hidup sampai umur 180 tahun misalnya. Ya. Ya udah lu desain diri lu. Ya. Tapi kalau lu mau kayak begitu mendingan single aja. Karena apa? Kalau lu Kasian. punya keluarga dan sebagainya lu bakal emotionally drain. Ya. Ya kan? Ya. Dan lu mungkin lebih baik tinggalnya di gunung. Ya, Di mana udaranya lebih pertapa. bagus. Ya kan? Poinnya gitu. Ya. Tapi kalau lu udah mengutamakan I want to raise a family. Ya. Dan mungkin tergantung dari background mana lu datang. Tapi kalau lu adalah tipe-tipe kayak gue merasa yang self fighter, lu akan set your enough number. Karena buat lu hari-hari gue akan dedikasikan buat bekerja sekian lama, Ya. hari-hari buat family sekian Sekian. banyak, dan buat diri gue karena lu antara family dan pekerjaan you need you. Ya. Itu yang gue percaya. You ya, need you. ya. Bukan you need them, you need you. Karena you-nya itu yang kendaraannya kan. Yes. Apa hubungan antara bonding orang tua dan anak dengan kecanduan digital? Yang kita perlu sadari, semua aplikasi di digital itu tahu tentang neuroscience. Dan goal mereka adalah membuat kita selama mungkin memberikan atensi untuk berada di aplikasi itu. Iya kan? Karena Iya, dari goalnya situlah goalnya itu kan. Iya. Nah, berarti yang diperebutkan itu kan sekarang attention tuh. Atensi, konsentrasi ekonomi atensi gitu. kita. Nah, problemnya memang inilah mata uangnya untuk menciptakan bonding. Dengan parents, kalau tidak ada atensi antara anak dan orang tua, tidak akan terjadi bonding. Ini yang memang menjadi perebutan, jadi harus disadari betul. Makanya kesadaran itu, kalau saya kasih kayak rekomendasi praktikal aja. Ya memang harus di-set kapan gadget kita pakai, kapan kita orang tua dan anak itu berinteraksi tanpa gadget. Oke. Gua pengen bahas keresahan gue atau concern gue dengan anak-anak yang tadi kita ngomong soal, tadi sebelum kita ngomong anak-anak kita ngomong orang dewasa dulu ya. Kenapa wanita itu pada umumnya dikesankan kaum lemah? Makhluk emosional gitu kan. Kenyataannya yang bunuh diri lebih banyak. Laki-laki, bro. Kenapa tuh? Nah ini kan lucu ya. Ini lebih kalau istilah ilmunya tuh konstruksi sosial. Jadi di masyarakat kita yang memang masih patriarki, perempuan diperbolehkan untuk mengekspresikan perasaan. Ya kan? Contoh, kalau punya anak kecil, cowok cewek jatuh nangis. Anak perempuan boleh? Boleh. Sayang, kasihan, ya sini papa peluk gitu kan. Anak laki, apa? Biasanya bilangnya gimana kalau ke anak laki jatuh nangis? Kalau gue dulu ya, kalau anak gue itu gue sekarang main varian. Tergantung nih, kalau jatuhnya cuman keserimpet doang, begitu nangis don't cry. Tapi kalau jatuh yang beneran, gue bilang cry, come cry. Jadi gue bedain Biar nih. tepat. Iya biar tepat. Jadi kalau cuman gitu doang jangan cengeng gitu. Iya. Tapi gue nggak boleh ngomong cengeng. No need to cry, you are strong. Ya. Karena ngatain cengeng itu kan label ya. Diukur kan berarti kan. Tapi kalau dulu, misalnya, dan mostly nggak semua orang tua kan bisa ngukur begitu. Mostly akan bilang laki nggak boleh nangis. Oh iya, kalau papa dulu selalu ngomong anak papa jenggot, zaman dulu ngomongnya jenggot si cowboy gitu. Gak usah nangis. Iya betul. Artinya sebetulnya bukan karena perempuan itu, makanya kan yang banyak diyakini perempuan makhluk emosional itu Cisu juga sering ngomong ke perempuan, jangan jadikan itu defense. Kan sering kan kalau misal itu kalau lagi Pak Sutri gitu bapak-bapak langsung Karena kan sering kali sebetulnya mau laki mau perempuan kita itu emotional being. Iya, dan kita secara default pasti ngedefense diri kita. Betul. Cuman konstruksi sosialnya laki-laki nggak diizinkan mengekspresikan dengan cara-cara yang terlihat emosional yang perempuan. Emosional perempuan tuh menangis, menceritakan masalah ke orang lain. Itu istilahnya kita ngomongnya masculine feminine ya? Iya. Itu apa? Toxic masculinity. Iya. Makanya kenapa tadi banyak bunuh diri laki-laki? Mendem, bro. Oke. Coba aku tanya, kalau bro ngobrol sesama cowok gitu ya, misalnya hangout, jarang kan deep talk?
Kecuali lu deket banget. Jarang, iya jarang. Kecuali lu udah Cowok deket itu memang banget. gak gampang sharing. Ya kan? Didesain seperti itu, tidak gampang Lu sharing. ngomonginnya yang politik kayak bola kayak apa kayak bercanda. Ya, tapi rasa enggak. Nah cewek coba lihat. Kalau kita cewek nggak perlu waktu lama itu. Awalnya basa-basi ini terus langsung cerita lah. Gue malah laki gue gini, anak gue gini gitu. Kita didesain dibolehkan, diizinkan. Dibolehkan. Socially constructed. Nah itu yang kita lagi coba ubah sih. Kayak kalau sekarang Tapi parenting bukannya nanti kita boleh. chaos ya, kalau cowok sama cewek bisa sama-sama ngomongin rasa. Ya cowok ke cowok lah. Cowok bukan maksudnya kalau dunia itu maksudnya ya cowok ke cowok maksud gue, tapi kan nanti kan jadi suami istri kan begitu ya. Artinya ada ruang. Kalau Satu sisi cewek pun jangan keterlaluan. Kadang-kadang kan cewek berarti ngumbar ada limit, ya. Ada limit. Ya. Nggak usah hiperbolik. Itulah. Kadang cewek itu kan kalau ada masalah diceritain ke semua orang. Ntar begitu masalah udah selesai dia malu sendiri. Udah Dia nggak kadung ceritain cerita. lagi udah selesai. Nah makanya. Iya kan. Itu problem ya. Iya Pas kan? ada masalah cerita pas sudah selesai nggak announcement. Jadi sebenarnya kita mesti belajar apa itu proper ya. Satu, kalaupun mau sharing ke orang yang memang tepat. Jangan ke semua orang, apalagi ke sosmed tuh. Aduh parah dah. Iya. Kalau sekarang tuh kan apa-apa diceritakan ke story ya. Iya. Dan Kadang-kadang- memang buat teman-teman yang nonton ingat di dunia ini 95% manusia yang ada di circle lo itu akan senang melihat lo menderita. Nah itu sudah. Iya kan? Ya. Makanya ada yang bilang sekarang if you can keep something private itu orang nggak bisa serang lu gitu loh. Iya. Ada hal-hal yang memang mesti keep it private for your small circle aja. Menurut gue dari obrolan kita ini yang bagian ini nih, bagian segmen ini nih gue merasa kayak attention is not the currency. Privacy is the real currency. Now ya. Ya. Bener loh. Yeah. Dan kita kan sekarang kayak dibikin tidak sadar bahwa privacy kita itu sebetulnya terancam. Bukan terancam lagi, ditelanjangin bos. Iya, dan big data siapa yang dibaliknya kan gitu Iya. kan? Ya kan? Belum lagi lu ngetik sama GPT, ada kan research, jadi semua ide, ini seru nih kita ngomongin sih. Semua ide yang kita masukin ke AI tools, Ya. itu by default itu diambil sama kreatornya, Ya. dan lu nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau ide lu itu original, itu udah jadi automatically punya dia. Dan waktu kita mendownload aplikasi dan mengiyakan itu ada di situ kan, kita nggak baca. Yes. Gimana dong? Oke. Ada satu hal yang meresahkan. Anak-anak di umur yang sangat muda sudah mulai melakukan yang namanya suicide. Ya, lately ya SMP. Itu gimana tuh? What's going on? Apa masalahnya kira-kira seorang sis pingkan bisa sharing mungkin? Pasti para psikolog pasti punya concern. Ya. Gue yakin dalam sebuah community para psikolog pasti ngomongin what's going on. Nah, gue pengen tahu. Sebelum pandemi, kita sebenarnya udah mulai baca WHO tuh bilang sebelum dan after pandemi gitu ya. Kita mulai udah di warning akan datang pandemi yang namanya loneliness sebelum COVID. Wow. Loneliness will come karena teknologi digitalisasi tadi ya, yang kita bilang akhirnya orang tuh ada di tempurungnya masing-masing. Kemudian komparasi sosial yang sedemikian kencang dengan media sosial membuat orang nggak bisa jadi otentik. FOMO, Dipaksa. FOMO. Jadi kalau mau accepted, you have to be kayak orang lain. Yes, Nah itu kan artinya kita mulai losing ourselves nggak sih? betul. Ya kan? Nah ini kombinasi-kombinasinya yang kemudian membuat kenapa anak-anak teens. Nah problemnya dengan teens bro, kalau kita ingat-ingat dulu kita, itu kan memang di dalam psikologi masa remaja tugas perkembangannya adalah membentuk jati diri. SMP SMA tuh membentuk jati diri. Kayak di masa membentuk jati diri berarti kan dia akan lihat examples yang ada apa kan? Kan kita butuh referensi dong. Satu problemnya dengan sekarang referensinya terlalu banyak. Dan tidak ada yang mengarahkan referensi yang benar atau tidak benar. Aku tuh bersyukur banget ya, zaman kita tuh majalah, televisi atau apapun selalu ada dewan penyunting kan bro. Iya betul, ada penyuntingnya. Sekarang yang bikin konten bro, siapa yang mau nyunting bro? Kita udah gak tahu lagi mana yang betul. Yang real and hoax. Kita gak tahu loh, Content everyone. engineering untuk masukin human engineering, behavior engineering udah terjadi nih sekarang. Makanya itu yang kemudian kalau saya mencoba memahami, kalau kita bicara anak dan remaja ya, sulit loh jadi mereka
menemukan saya mau jadi orang kayak apa, referensinya validasinya nggak jelas, mana yang benar mana yang enggak. Itu satu ya, ketika mereka masuk di medsos. Kedua, losing human connection-nya, kan loneliness-nya di situ. Kenapa? Orang tuanya koneksi hadir emotionally-nya hilang kan? Wow. Itu kan yang terjadi begitu. Kadang-kadang orang tuanya masih utuh, dua-duanya bekerja. Ataupun satu enggak bekerja tetapi tadi kita sendiri terhisap oleh gadget. Kan itu terjadi, bro. Nah, tambah satu lagi. Kenapa orang tua dan anak sulit terkoneksi? Ini aku menyalahkan. Aku menuntut algoritma. Gini, kita sama orang tua kita. Beda usia, yes, kita ada gap. Tapi informasi yang masuk di kepala kita masih sama tuh, bro. Dunia dalam berita apa masih sama. Lah kita sama anak kita. Once anak kita YouTube-nya ikut apa, kita ikut apa. Gapnya isi kepala kita nih loh, bro. Iya, betul. Kalau nggak kemudian itu diomongkan, terus orang tua mau mendengar isi kepala anak apa, anak juga mau mendengar argumentasi orang tua apa, nggak terjadi connection. Wow. Nah, manusia kebutuhan utamanya adalah terkoneksi, tetapi dengan manusia. Aku bingung, lu ngomong begini, tapi makin ke sini itu orang lebih prefer diem-dieman. Padahal dari Sis Pinkan lagi ngomong sebenarnya basic needs-nya basicnya kita blueprint-nya, print Ya. birunya kita, cetak birunya manusia, itu adalah communication. Betul. Saling mengisi, saling mendengar, saling bercerita. Betul? Human interaction. Interaksi. Tapi sekarang interaksinya lewat chat. Aku sering aku sindir-sindir orang tua. Tolong dong kalau di rumah lantai 1, lantai 2, aku bilang lebih rela aku denger suara teriakan, kakak turun makan gitu ya. Buat gue itu lebih hidup. Itulah rumahnya nggak dingin toh, bro. Nah sekarang chat-chatan kan. Siapa yang mulai? Kadang orang tua juga. Nah, sikap dan perilaku terhadap gadget itu loh, itu yang menurutku standarnya harus ditentukan orang tua dulu. Tapi sis, yang bikin gue miris itu bukan soal itu. Jadi potensi anak melakukan tindakan-tindakan yang Bunuh diri. bundir ini, itu gue nggak tahu nih kebenarannya sampai di mana. Tapi yang bikin gue agak concern itu satu. Let's say si A, dia mengakhiri hidupnya karena tekanan. Tapi sekelompok temennya bisa dengan mudah menertawakan, ngomongin, ini loh, ini udah kayak gue bilang nih, udah mati, ini udah pada hidup jadi kayak kadal, bos. Kadal tuh kalau anaknya, dulu gue punya guru, you mungkin kenal Prasetya Embrata, one of my neurosemantic guru. Dia pernah bilang, Nil, dia nanya sama gue, Nil, lu tuh sadar gak sih lu beroperasi sebagai manusia atau kadal? Dia gituin gue. Dia jelasin bedanya. Dia bilang kalau kadal, itu anaknya depannya lu gunting, dia cuek aja, bos. Tapi kalau macan, anaknya lu matiin, yang mati Marah. 2, lu juga ikut mati. Ya. Nah, kalau manusia justru dia bisa menghindari itu, Ya. kejadian-kejadian itu. Nah, itu beroperasi sebagai manusia. Ya. Makanya manusia bisa melindungi ekosistem sebenarnya. Ya. Nah ini, I jadi kayak, wow, ini kalau yang satu kehilangan nyawa, terus group of friends-nya bisa menetapkan, masa caranya kayak begitu? Kan bisa cara yang lebih keren, yang lebih ini. Kan yang hilang adalah bahasanya tuh empati kan. Merasakan apa yang dirasakan. Nah problemnya empati itu juga learn. Kita nggak born. Oke, empati is learned. It's not born with. Nah dipelajari lah. Empati itu dipelajari, diprogram melalui apa? Pengalaman-pengalaman dengan manusia lain. Contoh, gak jauh deh bro, kalau kayak gini misalnya. Orang sekarang, ada kecelakaan. Reaksi pertama kita, nolongin orangnya atau ambil handphone untuk menjadi orang pertama yang menyiarkan itu? No, kalau gue nolongin orangnya. Nah, tapi kan ada sekarang orang-orang yang ketika something happen, Sibuk. Ini dulu yang di-on-in. Iya.
Jadi konten nih, jadi konten nih. Itu poinnya. View gue banyak nih. Nah, kacau nih bahasa nih. Nah itulah, jadi kita itu, memang sistemik ya. Maksudnya social environment kita ini sebenarnya sudah tidak sehat. Prank-prank yang modelan konten prank yang ngeprank temen gitu ya. Orang dikerjain terus diketawain. Terus yang ngelihat anak-anak sejak kecil gimana dong? Tadi kita bicara connection neuronsnya belum terjadi. Gimana ya? Ya perlu ada narasi tandingan. Makanya salah satu yang kan ada stasiun TV yang berbasis Buddhis itu kan aku suka lihatnya tuh karena mereka memuncul meskipun suara itu minor sih. Kayak bikin tayangan-tayangan tentang anak yang nolongin orang gitu ya. Jadi ya narasi tandingan bahwa ada hal-hal kebaikan yang jadi it's like the noise versus the voice. Ya. Such a small voice. Small tapi small. Wow. Tapi itu perlu ada. Makanya kalau kita sekarang mau istilahnya bertarung di konten, ya kita perlu juga create konten-konten yang healthy ya, bro. Gue pengen masuk ke karir dan kehidupan lo, sis. Pengalaman yang paling berat sebagai psikolog pendidikan tuh apa? Tarik napas dulu. Tarik nafas dulu ya. Pengalaman yang paling berat. Oke, aku awalnya masuk psikolog pendidikan itu karena aku nggak mau terlalu berurusan dengan orang dewasa dan segala kompleksitasnya. Tadinya. Jadi nggak milih kayak psikolog klinis atau apa gitu kan. Ya, psikolog klinis kan jelas yang rumah sakit jiwa dan apa gitu. Jadi aku pikir dealing bantu anak-anak SD, SMP, SMA dengan problem pendidikan oke. Tapi ternyata setelah berapa kali ketemu kasus, kan kita diajar ya analisisnya itu multivariabel. Jadi dari personalitinya, riwayat keluarga dan sebagainya. Turn out akar masalah di mana coba? Di rumah, di family. Jadi pada akhirnya mau tidak mau melangkah untuk juga sekarang rata-rata kalau aku pegang klien akhirnya jadi family counseling. Oh, family counseling. Bagus nih. Jadi oke lah, biasanya orang tua akan datang bawa anaknya, Bu tolong anak saya diperbaiki gitu kan ya, ditangani gitu ya. Nah, sama lu di switch, anak lu di luar, lo dulu yang gue perbaiki. Ya akhirnya gitu. Dan the hardest part tuh menghadapi orang tua yang kan orang tuh semakin tua defensifnya makin kenceng ya bro. Yeah. Belum tentu lo mau open gitu. The hardest partnya juga kalau suami istri ini lagi duduk di ruang konseling terus mereka terasa bersih tegang. Itu ngefek karena ego emotionally kan? Iya. Ego. Gimana sih melenturkan ego? Ya kadang-kadang saya harus jumpai satu demi satu. Karena beda loh ketika kemudian didudukkan ya dan kita bisa merasakan bahwa mereka tuh sedang ada issues. Ketika dijumpai satu persatu itu lebih, dan kalau sudah raportnya terbangun, tahu ya istilah raport ya, trustnya terbangun, mereka bisa lebih vulnerable-nya mau keluar gitu. Topengnya kebuka. Dan akhirnya kita sebagai psikolog tuh kayak tadi relay the information, jadi kayak try to connecting, mengkaitkan the whole family. Kan kalau di keluarga tuh ada marriage, jadi ada subsistem ya. Kalau keluarga tuh satu sistem, subsistem 1 marriage, subsistem 2 parenting, subsistem 3 sibling. Oke. Kalau di Indonesia, ini kan teori dari Barat. Kalau di Indonesia aku tambahin subsistem keluarga besar. Oh iya. Karena mertua. Kita memang ada ya. Kita ada tuh yang kayak begitu. Asia begitu. Kalau dari Western kan enggak. Iya. Kita ada itunya. Nah, menavigasi itu semua, bro. The hardest part-nya itu. Jadi kadang-kadang bisa aku ada nih menemani klien tuh hampir 2 tahun. Tapi memang itu menemani karena memang butuh ya. Progress terus. Progress terus. Nah itu kayaknya banyak orang salah nangkep nih sis. Maunya jadi, sekali datang beres. Iya. kayak ini kayak dopamin berarti kan. Betul. Ibaratnya gue pengen dibeliin mainan, gue dapet gue seneng. Gue ada sakit pakai obat merah, pakai betadine kelar gitu kan. Makanya saya selalu edukasi pertama begitu. Pertemuan pertama tuh biasanya akan identifikasi masalah. Terus saya dari awal akan fair. Kita mesti berproses katakanlah berapa? 3 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, 12 kali pertemuan. Itu mesti clear. Lu pernah gak ada kasus-kasus yang lu handle yang sampai bikin lu tuh sedih banget dan tersentuh banget? Jadi lu memang harus solve, harus bantu. Tapi oh God, I hate this feeling. Ada. Yang maybe sampai kayaknya helpless gitu. Yeah. Jadi satu pihaknya nih, misalnya pihak suaminya ini
kayak gunung batu karang yang nggak mau di-shake sama sekali. Dan pada akhirnya anak dan istrinya sampai akhirnya gini, aku sangat realistik, oke, choicesnya adalah if you want to get out, you get out. Tapi kalau you want to stay karena reason, biasanya religion ya kalau di kita ya, kan nggak boleh divorce dan sebagainya. Dan realitanya you have to live dengan sikap dan perilaku ayah dan suami yang seperti ini. Wow. Itu ya, tapi tugasku pada akhirnya kan put the reality in front of the client, dan the client yang akan akhirnya choose toh bro. Nggak boleh kita kan? Iya. Nggak boleh kita yang bilang kamu harus begini, itu kan nggak boleh. Wow. Itu nggak gampang loh. Ya. Ibaratnya depan mata itu ya. Ya. Kita kan involving feeling itu ya. Ya, tapi makanya kan waktu di pendidikan jadi psikolog itu kita selalu diingatkan untuk punya boundaries ya. Jadi nggak boleh sampai terkena ini loh, superhero syndrome kayak you want to save everyone. Superhero syndrome tuh kayak gimana? Nah, coba mumpung lu lagi sharing. Kan biasanya gini, profesi helper, dokter, psikolog, konsultan. Soalnya sekarang kan lagi banyak sekali orang masuk ke profesi Helper. healer. Helper. Iya. Yang kita mesti clear betul, ini pilihan profesi ini, betul bahwa let's say aku aja deh, aku nggak datang dari keluarga yang fungsional. Makanya perhaps ketertarikanku kepada psikologi, terus kemudian psikologi pendidikan dan keluarga, it comes from my wound also. Oke. Tapi better di-admit. Oh ya, minimal kita admit ya. Di-admit. Jangan sampai kita tertipu bahwa ini sebetulnya kompensasi dari apa yang kita pernah alami, tapi kita nggak sadari itu. Gue jadi punya narasi baru tapi gue nggak mau ngomong. Artinya kita admit sehingga sampai satu titik kita sudah merasa oke, aku udah kebawa nih gitu. You have to dengan dengan respect kepada klien dan kepada diri kita, you have to withdraw. Yeah. Itu penting sih, self awareness. Jadi dalam profesi helper tuh, as you say tadi, kita tuh penting. You, me harus dirawat. Yes, that's why I being a hypnotherapist certified, I belum buka layanan itu. Because I focus on me, on my family, but not on public. Sampai I know gua udah bisa bedain capacity sama boundaries yang sangat. Jadi pada saat bantu orang itu kita main di objektif, bukan main di subjektif. Itu nggak gampang loh. Latihan terus bro. Memang latihan. Dan mesti punya mekanisme itu, kayak self recharge-nya itu mesti ada. Soalnya di era sekarang itu ya a lot of perselingkuhan terjadi. Apa terjadi karena feeling that itu kan. Kurang dapat atensi, kurang merasa didengar dan sebagainya ya. Jadinya jadi banyak orang salah ambil keputusan lah ibaratnya. Itu ya aku juga bersyukur didikannya di kampusku yang latih aku tuh, kita betul-betul di ini dulu lah, diingetin terus. Oh, bagus. Harus aware. This is not about you loh gitu. Maksudnya kayak kalau kita lagi handling klien ya, jangan sampai it's becoming about you. Iya, jangan sok-sokan lu mau nyelamatin, lu bukan juru penyelamat ya. Itulah. Lu cuma fasilitator. Karena seringkali itu feeding ego kita, bro. Dan ego kita itu kan lapar terus. Apa tantangan terbesar selama ini membantu generasi digital? Kalau boleh jujur ya, tantangan terbesarnya itu justru bukan di merekanya, tetapi function of the family-nya. Fungsi dari family itu maksudnya apa? Pada saat you bilang, misalnya saya tidak datang dari keluarga yang functioning, itu artinya fungsi secara keseluruhannya lengkap. Yep. Atau lengkap tapi nggak berfungsi kan juga ada ya. Jadi apa nih definisi fungsi di sini? Tadi yang aku sebutin, keluarga sebagai tempat manusia itu memperoleh cinta, penerimaan, perhatian, compassion. Dan itu basic fungsinya. Itu basic. Okay. Dan memperoleh didikan boundaries. Oke. Ini kadang-kadang satu, cintanya kebanyakan manjakan. Yeah. Boundariesnya kebanyakan otoriter. Satu.
Nah, kan sebetulnya itu berimbang. Ada satu frasa bagus, connection before correction. Nah, prinsipnya kan sebenarnya itu. Correction itu didikan, connection itu love, attention. Dan connection will become first. Kayak tadi bro ceritakan, you hug your child first, Oh, baru. iya. Kan selalu begitu. And it works kan? It works. Nah itu loh. Nah, tantangan terbesarnya sometimes ada beberapa orang tua dan anak yang relasinya tuh udah terlanjur dingin all the years karena miskom terus. Iya. Bahkan orang tuanya bilang, Bu, I'm very tired. Nah di situ kemudian kayak, oke Pak, remember this is your child gitu kan. Yeah, look, I have a friend who once told me that for me to hug my kid is not easy. Nah, Dia bilang I just cannot. Nah, padahal itu your anak. itulah. Tapi karena distance. Ya, dan perhaps ada isu juga dia belum reparenting dia punya inner child. Karena sebenarnya when you can hug a child, whatever itu. Aku juga pernah ngalamin soalnya bro. Jadi tadi dengan aku dysfunction itu, dulu tuh aku cukup lucu juga sih. Masuk psikolog pendidikan, tapi aku sebenarnya kalau sama anak tuh tidak cepat connected. Karena inner child aku belum beres kan. And then aku ikut satu workshop yang basisnya play therapy. Nah di situ tuh dibongkar tuh. Wow. Dan baru di situ kayak ada apa sumbatannya itu open, dan sekarang aku nggak takut sama anak. Kan bro tahu ya, kadang ada orang dewasa yang nggak suka anak kecil kan. Ada, iya. Itu sebetulnya proyeksi dia belum clear dengan inner child-nya dia juga. Wow. Karena when kita connected with our inner child, connect sama anak tuh easy. Orang ada di dalam kita kok. Iya kan bro? Betul. Kita pernah jadi anak umur 6 tahun. Anak 6 tahun belum pernah jadi umur 40. Betul. Jadi Itu by yang logic, membedakan, ya. by logic kita I've tuh been there, bisa. iya. Iya. Kita yang bisa, benar. Jadi bukan anak yang kemudian harus making connection ke kita. Jadi parenting yang bagus tuh kayak gimana? Terus selain yang tadi fungsi, maksudnya apa sih hal-hal yang dilakukan banyak orang tua? Mungkin yang you bisa kasih tips. Tolong dong buat para orang tua, jangan lakukan 3 hal ini ke anak-anak. Terus mungkin buat anak-anak remaja yang lagi nonton juga, anak-anak teenager yang mungkin parent saya kasih nonton, tolong jangan lakukan ini di rumah, misalnya gitu. Apa? Kita mau yang jangan ya, atau mau yang what should you do? Boleh, what should you do aja deh. Sebenarnya kalau di-esensikan selain tadi ya cinta dan apa boundaries, itu 2 hal ya, function. Kayaknya lu kasih tau jangan dan what should you do, because harus ada verses. Oke. Yang harus dilakukan, 1, sediakan cinta yang tak bersyarat. Tak bersyarat tuh gini, mau sejelek apapun itu anak kan, ya kan? Karena begini loh, di luar keluarga kan cinta bersyarat bro. Let's be honest lah. Ini kalimat penting. Lanjut. Mau teacher sekalipun, aku dosen, dan aku akan sadar diri kalau murid yang nyenengin, pinter, ramah, aku akan lebih mudah menyayangi kan. Wow. Dibanding dengan yang agak tau lah ya, yang perilakunya gitu. Makanya cinta di luar keluarga itu pasti bersyarat. Jadi 1, what should you do adalah cintailah, mau itu hitam putih, merah coklat, mau itu kesel, mau apa, but remember itu your blood kan, gitu. Terus kedua, nah ini penting, beri ruang untuk anak mengembangkan kemandirian. Ini yang kadang-kadang orang tua seringkali atas nama cinta, atas nama perlindungan, tapi justru membuat anak seperti tanaman bonsai. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Apa-apa dilayanin, gitu. Jadi beri ruang kemandirian. Yang ketiga, bekali anak dengan skill, kompetensis. Ya ini kembali ke orang tuanya, kalau dia kagak punya skill, anaknya kagak punya skill. Contoh paling gampang, tujuan menyekolahkan tuh bukan cuma dapat nilai bro. Kan isunya bukan cuma nilai, tetapi skill apa yang dia pelajari di pelajaran itu. Iya. Seringkali orang nggak nanya kan skillnya. Memang gak nanya. Yang ditanya berapa nilainya kan? Pada umumnya begitu. Nah itu udah nggak bisa lagi di zaman sekarang. Buat Kayak apa? gue udah berubah tuh kalau ke anak nanyanya, what did you learn today? How much fun you had? Terus what happened? Jadi kayak cukup 3 itu. Yes, dia jawab nggak harus 3-3-nya. Salah satu aja buat gue udah oke. Kalau yang kecil ya. Kalau yang gede, gue suka tanya,
Jadi what's happening with your friends? Biasanya kalau yang gede itu lebih ke gosip sih, lebih kayak, oh hari ini kejadian ini, Cewek kejadian ya. ini gitu ya. Jadi gue jangan masuk ke nilai. Jadi cinta tak bersyarat, kemandirian, beri ruang kesempatan untuk dia otonom gitu loh. Ya kan? Lalu yang ketiga adalah arahkan kompetensinya, bukan hanya resultnya. Result tuh pasti ngikutin lah. Nah, apa yang don't? Yang don't satu, jangan banding-bandingin. Iya sih. Itu kaitannya sama cinta kan sebenarnya. Iya. Bandingkan dia dengan dirinya, itu lebih fair. Ah, Ya dong. Kamu yang bulan lalu, Dedi lihat progresnya kamu gitu kan. Itu lebih fair. Jadi jangan bandingin lah. Cinta yang tak bersyarat tuh sebenarnya membandingkannya dengan dirinya. Jadi lihatlah progres dia itu sebagai tracknya dia. Anak sekarang nggak usah orang tua bandingin bro, dunia sekitarnya sudah membandingkan. Itu Udah yang parah, iya. Itu makanya aku bilang, nah, pada zaman kita orang tua bandingin kita kan pecut buat kita ya, kita kayak bergegas untuk nggak mau kalah. Sekarang beda gitu. udah dipecut sama dunia nih. Nah, Jadi jangan kita jangan kita ikutan mecut. Selesai mental issue, anxiety kan, generasi cemas katanya mereka ini, anxious generation kan. Lu udah baca bukunya? Lagi mau beli, tapi dengerin podcastnya. Karena lagi rame kan happening. Jadi satu, jangan banding-bandingin. Dua, jangan berfokus hanya kepada result yang instan. Justru di zaman sekarang dengan semua kecepatan instan, saya propose orang tua itu membantu anak untuk menyoroti proses. Di luaran sana udah mecutin mereka buat instan. Jadi maksudku gini, apa yang nggak tersedia di luaran sana itu yang kita sediakan di rumah kan? Di luaran dibanding-bandingin, di rumah bandingkan dia dengan dirinya. Di luaran sana orang tuh dipaksa result. Di rumah bantu dia untuk reflection on proses. Aduh, gue agak seneng nih. Berarti gue di track yang lumayan bagus. Terakhir, jangan, bahasa Indonesia kebalikannya apa ya? Jangan memberikan sebuah standar perilaku ke anak yang kita sendiri nggak lakukan. Pasti anak nggak mau. Anak sekarang nggak mau bro. Do the talk aja lah gitu. Iya. Do the talk. Iya. Jadi jangan bilang anak nggak boleh ini, tapi kita ngelakuin. Sama kayak bilang sama anak, jangan ngerokok, bapaknya ngerokok. Nah iya. Why? Kalau bapaknya ngerokok ya berarti anak lu boleh ngerokok gitu loh. Jadi kalau gue ngomongnya enggak, Daddy, you smoke? Iya. Terus when you grow big. Nah iya, lebih itu enak. lebih gitu enak. Kan? Iya kan? Jadi ukurannya itu memang fair gitu. Anak sekarang tuh fairness-nya sangat. Iya, dikit-dikit maunya fair. Maunya Bener. fair. Maunya fair. Gitu. Tuh bro itu. Wow. Bagaimana masa depan mental health generasi alpha, Bu Pinkan? Akan sangat bergantung. Ini kita bicara alpha ya. Karena sebenarnya gini, aku pikir kita sudah mulai belajar dari Gen Z. Karena Gen Z yang sekarang sedang happening dengan semua anxiety, depression, suicide. Oke? Dan ini kita lihat pergerakan negara yang sudah mulai tarik kencang. 16 tahun baru medsos. Nah, ini ada, I think I have hope untuk generasi alpha. Karena sekarang juga parents muda tuh sudah mulai kayak 0 to 2, no gadget gitu, kembali ke mainan-mainan yang stimulasi sensori. I think I have hope ya buat generasi alpha. Kuncinya di parents and teacher and society sekarang. Ya, dan konten-konten yang voice Dan tadi. konten-konten yang voice. Bukan yang noise. Betul. Jadi sebetulnya mereka bisa menjadi generasi yang akan leading us masuk ke, misalnya dunia masih ada ya bro, masuk ke like the modern world yang apalah, yang metaverse ya. and everything yang kita mimpikan, semuanya jadi untuk human quality of life gitu-gitu kan bro. Iya. If kita bisa membekali mereka dengan kompas moral yang baik, istilahku, dan mereka akan leading us masuk di dunia modern society yang making our life better. Yang punya meaning ya. Yang punya meaning. Apakah terjadi epidemi kesehatan mental dunia? Already sudah. Sudah ya. Kalau WHO bilang already, ini already kita. Wow. Dengan tingkat
suicide, tingkat bullying. Kita lagi sedang ada di situ. Cuman ada satu referensi yang aku baca kan katanya gini bro, dalam kehidupan manusia itu stability selalu diawali dengan kegoncangan dulu kan. So some of the references said kita ada di fase itu. Makanya menjadi penting untuk kita navigasi ini. Terutama kita yang adult sekarang nih, memang di kita. Wow, amazing. Satu pesan buat semua orang tua Indonesia dari Sis Pinkan. From the heart, not from your mind. Please learn to enjoying each other presence. Jadi dari hatiku tuh merenungkan, ayo kita belajar untuk kembali menjadi manusia yang bisa saling Hadir. Bisa saling hadir dan happy dengan kehadiran satu sama lain tanpa harus ada gadget gitu. Ayo bangun lagi kepekaan emosi kita. Pergi ke alam, kan sebenarnya nature and human itu juga bisa helping connection kan. Yuk kembali ke situ yuk. Menurut aku itu sih yang penting sekarang. Our humanity itu di situ kuncinya kan. Iya. Gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat. Nanti kalau mau ngubungin boleh klik link di bawah, ada detailnya Sis Pinkan. Juga kalau mau konsultasi juga bisa, jangan lupa di follow, di forward ini buat ke teman-teman. Dan semoga semua kita bisa belajar untuk lebih hadir, lebih bisa memberi kasih ke keluarga kita yang paling kita kasih. Thank you. Sis. Thank you bro.